Boleh tarik napas dulu. Angin, awan, tahan. Kalau awan tahan. Hujan. Angin, tarik Bu. Awan, hujan. Angin. Oh iya, awan, hujan. Udah lama banget nahannya. Terus ada suara preng. Lain yang ditahan dan dikeluarkan. Oke. Nextnya kita lihat. Kenapa ada bercerita yang memang dilombakan? Kenapa? Karena ada kategori cerita yang tidak mengandung religius, tidak mengandung pedagogis, tidak mengandung psikologis. Kenapa? Ceritanya bukan cerita untuk pendidikan. Maka pengalaman saya tahun 2003, udah cukup lama ya Bu. Mungkin waktu itu masih awal-awal sekali para guru taman kanak-kanak melakukan lomba bercerita yang sampai akhirnya kita terpilih 32 provinsi, kita hadir di sana di Hotel Indonesia. Ada satu peserta saya masih ingat dari Bali. Bali itu kan kelihatan Bu, kreatif banget ya Bu. Guru-gurunya itu bawa alat peraga mendongengnya luar biasa. Tapi Ibu tahu ceritanya apa? Lea. Jadi gurunya itu mau pintar nari, gitu ya. Dia dongeng, kemudian cerita. Anak itu dikejar oleh kepala Lea, dan akhirnya digigit, kakinya berdarah. Yang nonton lah, bayangin. Terus alat peraganya keluar, tuing, gambar anak di dalam gigi Lea. Anaknya teriak, ada darah-darahnya. Nah, gimana dong cerita untuk anak usia dini? Nah, padahal sangat bagus kreatifnya. Bu gurunya pintar nari, bu gurunya bisa menggambar, bu gurunya juga dalam bercerita bisa merubah suara. Tapi kenapa aspeknya nggak ada? Justru sangat menakutkan itu. Jadi ibu-ibu kalau misalnya aspek bercerita yang perlu diceritakan itu harus ada. Kemudian aspek psikologis. Nah itu tadi anaknya takut. Pedagogis pendidikan, masa sih ada cerita pembunuhan buat anak-anak? Kita aja selalu harus menghaluskan ketika cerita tentang Halil dan Kabil. Ya, harus tetap dihaluskan. Kenapa? Belum sampai ke sana pikiran anak-anak. Nanti dia cerita, kenapa sih kok dibunuh-bunuh? Susah jawabnya. Nah, kemudian kita lihat kesulitan dalam mendongeng. Ibu-ibu pasti banyak yang gini, aduh dongeng itu susah kalau nggak bakat. Padahal sebenarnya mendongeng memang perlu bakat untuk yang mau jadi profesional. Tapi kita kan mendongeng yang bagus untuk sekolah, untuk anak-anak. Nah, tidak harus profesional yang sampai akhirnya bisa mempunyai suara sampai 200-an. Ya, ini dia perbedaan status juga membuat sulit dalam mendongeng. Misalnya perbedaan status, ibu datang ini ke daerah konflik seperti saya kemarin. Itu saya kesulitan Bu di Karo. Ini alat peraganya misalnya Bu Guru pakai buku. Bukunya cantik, tapi Bu Gurunya belum baca di rumah. Anak-anak, Bu Guru bawa buku bagus bukan? Bukan loh. Ini bagus. Anak-anak kan gitu ya, ujungnya yang disebutkan. Jadi jangan sama anak usia dini, bagus bukan? Bukan. Anak-anak Bu Guru akan cerita. Kita buka ya, udah keren nih. NIN. Judulnya dulu. Ini judulnya Domba yang Kesepian. Wah, gitu gak ada keren gurunya. Begitu dibuka, gurunya lupa. Si Dombi berjalan pelan-pelan. Kemudian anaknya yang tadi udah gini, karena gurunya ikut baca, balik lagi. Terus ada gambarnya, si Dombi naik ke atas pohon. Bu gurunya lupa nggak ceritakan itu. Oh, itu dia naik pohon. Iya ya, lupa Bu Guru. Sulit dong, sampai di mana tadi ceritanya? Terus anaknya gini, nanti Ade mau lihat sendiri bukunya. Akhirnya dia yang minta bukunya, dia cerita gambar. Dia naik. Anak-anak usia dini suka kan lihat gambar, cerita sendiri. Karena gurunya nyeritainnya juga sambil baca.
gitu ya, kurang persiapan. Nah, kemudian kurang penjelasan terhadap materi yang akan diperankan. Biasanya kalau bawa alat peraga boneka, terangkan dulu Bu, bahwa bonekanya itu mempunyai macam-macam karakter. Ini adalah belalang. Nih nanti ada alat peraga saya. Ini kelebihan mendongeng. Nanti kita lihat ya Bu, ada setelah ini ada gambar alat peraga yang saya buat. Kisah dapat mengaktifkan, membangkitkan semangat anak didik, karena anak didik senantiasa merenungkan makna. Jadi nggak usah diragukan Bu, sebenarnya anak usia dini itu dia pasti gini, oh iya ya, gitu ada itu. Tapi kalau berceritanya dengan baik dan menarik, kemudian sehingga anak didik terpengaruh oleh tokoh dan topik kisah tersebut. Nah lihat, mengarahkan semua emosi sehingga menyatu dalam satu kesimpulan terjadi pada akhir cerita. Ini cerita. Nah, anak-anak, sebuah kuda putih sedang berjalan dan kita, kalau gurunya cerita kayak gitu, anaknya putus-putus. Apalagi bilang seekor jadi sebuah. Anaknya ngambang karena dia mau cari ini emosi terkumpul di akhir cerita. Tapi kalau guru, anak-anak akan dilihat satu ekor kuda putih sedang berlari. Angin kencang berkobar dan di atasnya adalah satu pangeran. Dia mengeluarkan pedang besar. Anak-anak pun emosinya meluap-luap. Perasaannya ada pedang di situ. Padahal yang ada bu gurunya. Ya. Nah, itu emosi ada di akhir. Kemudian kisah selalu memikat karena mengundang untuk mengikuti peristiwa dan merenungkan maknanya. Jadi kalau misalnya ibu berkisah, maka akan direnungkan oleh anak dan dapatlah dia maknanya. Dapat mempengaruhi emosi seperti takut, perasaan diawasi. Nah, ini Bu, misalnya kalau takut, saya akan cerita gini. Kembalikan batu saya. Siapa itu? Aku. Ya, siapa? Aku laki-laki berkepala gundul dul dul dul. Itu anak pasti. Lalu mataku sebesar bakul kul kul. Wah, besarnya takut. Tapi dalam sisi takut kita harus memberikan rasa yang lucu juga. Nah, itu memberikan rasa takut. Kemudian perasaan diawasi. Perasaan diawasi ketika si kecil mungil tertidur, dua mata dari balik dinding jendelanya melihat. Oh ini, anak-anak kan merasa diawasi, padahal nggak ada yang ngawasi kan Bu, ceritanya. Kemudian dilihat, dia rela, senang, sungkan atau benci sehingga bergelora. Bencinya gini, Mama, aku tak suka kau berada di sini. Kau bukan mamaku. Kau hanya mengaku aku perempuan tua. Mana ada mamaku sudah meninggal. Nah, anak-anak dia tidak mau mengakui ibunya. Anak-anak kan tadi waktu ngikutin si sang kuryang, gitu ya, marah gitu. Padahal itu kan karena emosi yang kita pancing. Setelah itu dia akan kita bilang bahwa kesalahan terbesar adalah Malin Kundang ini, si sang kuryang itu, kan bisa ya dua cerita itu marah pada orang tua yang tidak dibenarkan. Nah di situ maknanya dilihat. Tapi ada sisi yang mengatakan cerita itu tidak baik karena orang tuanya mengutuk. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat lagi cerita itu terkenal karena apa? Sakit hati seorang ibu. Walaupun sakit hati sebenarnya nggak boleh ngutuk. Nah, seperti juga bu guru, walaupun capek nggak boleh ngutuk. Ya kan Bu? Walaupun sakitnya tuh di sini gitu. Gitu Bu ya. Terus ada yang ini bergelora dalam lipatan cerita. Itu maksudnya dalam lipatan cerita yang ada. Keajaiban mendongeng. Cara paling ampuh menanamkan gagasan atau pemikiran mempunyai kekuatan super duper. Jadi kata Robert McEvery Brown, dia adalah ahli agama, teolog ya. Dia juga mengatakan storytelling ini punya tenaga atau punya kelebihan yang luar biasa untuk memberikan atau menyampaikan ide dari kata-kata di setiap harinya. Jadi ibu-ibu, ini dia. Ini hasil tesis saya. Saya buat namanya wayang karakter. Wayang karakter ini misalnya saya buat nih orang-orangan sawah, ada kata, ada belalang yang terbang, ada kakek semut,
ada ayam, ini belalang sedang duduk. Ini buku cerita yang dibuat sendiri, memang belum diterbitkan, rencana berikutnya. Dan ini adalah buku pegangannya. Jadi waktu itu penelitian saya untuk di S2 PAUD adalah bagaimana menyampaikan cerita dengan wayang karakter. Jadi apa namanya, dia ada produknya yang harus disampaikan. Nanti mudah-mudahan minta doanya supaya buku ini segera terbit, bisa kita konsumsi masing-masing. Karena saya juga pengen menulis nih buku-buku bestseller seperti Pak Freddy. Itu udah impian ya Pak ya. Nanti mohon petunjuknya, maksudnya dibimbing juga. Oke, kita lihat pemilihan tema agar jangan salah melangkah. Lakukan bercerita sesuai dengan tema dan tema yang ada di saat dan hari itu. Ibu misalnya masuk nih, lagu hari ini kita temanya aku. Lagunya apa Bu kira-kira? Aku adalah satu Bu ya, boleh. Kemudian gini, kalau lagunya aku di dalamnya itu kan ada panca indera ya. Nah, dua mata saya, hidung saya satu. Nah, setelah nyanyi itu, ibu masukkan tema. Ibu mau cerita nak, ceritanya tentang apa? Nah, ibu mau cerita tentang kucing yang punya mata bening. Kalau anaknya bilang, Bu, kan itu kucing. Ibu cerita tentang matanya. Temanya kan panca indera. Panca indera ada di manusia. Sekarang kita cerita, tetap aja bisa masuk. Kadang-kadang banyak yang gini Bu, kan enak tuh cerita binatang, tapi ini temanya masih tema aku. Kayak mana ceritanya Bu? Ya nggak sih Bu? Jadi bingung nanti mau nyeritain. Yang penting adalah apa yang diambil, indikator mana gitu. Mau ceritanya fabel boleh, ibu cerita fabel saja karena itu lebih mudah. Kenapa? Anak-anak lebih suka itu ada peran-peran binatang, peran-peran yang ada di kartun, boleh. Kenapa harus susah untuk tema? Nah, kalau di bawah usia 4 tahun anak menyukai dongeng yang tumbuhan. Bambu yang kesepian. Wah, dia kok kesepian Bu Guru? Karena setiap hari bambu tak bisa bernyanyi seperti bambu yang lain. Ternyata teman-temannya sudah dipotong untuk membuat getek. Apa itu getek Bu Guru? Getek itu untuk menyeberang sungai. Baru tunjukkan gambarnya Bu. Itu kosakata baru buat mereka. Nah, seperti hal-hal yang itu temanya tanaman. Tapi bisa jadi dia tema kendaraan. Kenapa? Itu kendaraan di air. Jadi sebenarnya bercerita itu fleksibel. Kadang-kadang malah Bu, mana sih Bu mau buat tema ini tapi ceritanya gimana? Nggak tertarik anak-anak. Sebenarnya sama saja. Hanya indikator mana yang mau ibu ambil. Kalau mau diambil di cerita getek tadi adalah transportasi, maka yang ibu tekankan adalah pengenalan transportasi air, bagaimana membuatnya dan bahan apa. Tapi kalau ibu mau cerita tentang tanaman, nah bambu itu manfaatnya apa dan tumbuh bagaimana. Seperti itu. Jadi indikatornya yang mana? Cerita yang kita buat di atas benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita ini, maksudnya cerita yang kita buat ini benda-benda itu misalnya tuh tadi tas, kertas dan pensil gitu, tas dan sepatu. Nah seperti itu. Ini bambu kesepian, kata berhati tulus, ulat bulu dan sebagainya. Kita lihat pada usia 4-8 ini sudah lewat sampai dia akhirnya ke SD. Ini menyukai dongeng yang fabel tapi juga tokoh heroik dan tentang kecerdikan. Jadi kalau Brutus, aku akan menyerangmu segera juga. Hei Popeye, Oliver akan kubawa. Popeye kangen, Popeye coming. Nah, itu cerita-cerita heroik bagaimana Popeye bisa menjadi seorang pahlawan. Tuh anak 4-8 suka. Tapi berikutnya kita lihat 8-12 anak-anak suka dongeng petualangan. Nah, dongeng petualangan ini misalnya kisah di balik pengembara kecil. Ada buku cerita misalnya gitu. Oh, ternyata pengembara kecil itu ada anak laki-laki yang suka berjalan jauh sampai dia menemukan guru di dalam hutan. Nah, seperti itu. Yang petualangan. Kemudian kisah Nabi dan para sahabat. Nih, Putri Pandanwangi. Ini asal mula Danau Toba juga. Karena dia gini, petualangan bagaimana terjadinya. Kisah yang memulai sebuah tempat. Itu sangat tertarik anak-anak yang di atas 8-12 tahun.
Saya pernah mendongeng untuk anak-anak yatim yang usia SMA, Bu. Bahkan sampai mendongeng di depan anak-anak korban narkotik yang sedang direhabilitasi di Al-Kamal. Ada yang pernah mungkin Bunda? Al-Kamal Brastagi, mau naik ke atas, itu ada masjid namanya Al-Kamal. Di situ di depannya ada tempat anak-anak yang korban narkoba sedang di. Jadi kita mendongeng untuk orang-orang dewasa. Yang dilakukan adalah mendongeng tetap dengan trik kita mendongeng, tapi dia lebih kepada bagaimana tidak mendekatkan diri lagi kepada hal yang menyeramkan itu, dan lebih kepada agama gitu ya. Nah seperti itu kira-kira triknya. Jadi kalau di sini untuk anak usia dini, di luar negeri anak usia dini itu sampai 8 tahun masih usia dini, tapi kita sampai 6 tahun ya Pak ya. Iya, di luar negeri itu masih sampai 8 tahun. Kita lihat ya Bu. Yuk dongeng. Siap Bu? Siap. Siap. Kalau gitu kita mulai dari pertama. Oh ini salah satu contoh membawakan buku alat peraga. Nah dikenalkan dulu. Ayo siapa yang bisa? Ini mendongeng di bulan balita ke-30 kemarin di kantor gubernur. Ini boleh nadanya. Nah tapi karena direkam dengan rekaman handphone, jadi memang kurang fokus, dan anak-anak juga kan terganggu di sebelah sini. Nah seperti itu kira-kira Ibu. Jadi kita lihat berikutnya, ciptakan suasana akrab sebelum mendongeng. Ini Bu, kalau kita mendongeng diawalin gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi hari ini mau dongeng, mau dengar nggak? Anak-anak jawabnya enggak kan Bu? Mau pulang gitu ya. Tapi kalau ibu masuk dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anaknya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak usia dini, bagaimana Bu Guru memberi salam seperti itulah jawabnya. Jadi kalau ibu misalnya guru yang gurame, yang asik dan menyenangkan, itu biasanya gini, orangnya begitu datang, dari wajahnya, dari senyumnya, semua badannya ikut. Nah kalau gayanya tadi saya misalnya, ibu-ibu hari ini kita bisa berbagi ya Bu, tolong ini untuk menghemat waktu, hari ini kita bisa berbagi ya Bu, tolong ini untuk menghemat waktu, saya mulai Ibu ya. Ibu langsung mungkin gini, duh ya Allah ruginya aku kesini, sakitnya tuh di sini. Kenapa? Karena komunikasi yang terpenting adalah di awal. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya ambil momen pertama. Kenapa? Anak usia dini juga gitu. Kalau dari pagi ibu nyambut dia turun nih, diantar orang tuanya, dia turun. Umi, assalamualaikum. Kalau Bu Guru menyambutnya, Waalaikumsalam sayang, apa kabar? Kita sejajar, disalam, langsung, Ya, kabar baik. wah sepatunya bersih sekali. Ya, perlu dicuci, tapi tadi kena becek. Nggak apa-apa, jalan, masukkan tasnya. Nah anaknya tuh dari situ udah, apapun yang akan ibu berikan nanti, dia sudah punya bekal. Wah Bu Guruku hari ini menyenangkan. Tapi kalau pagi-pagi memang baris sih gurunya. Turun anaknya, Assalamualaikum Bu Guru. Tadi malam kayak mana cerita sama anak? Aku nggak susah sekali, nggak boleh berantem kan sama anak. Udah itu anaknya yang nyalakan gini Bu. Ini yang ketawa, ini yang ikut aliran sesat ini. Kembali ke jalan yang benar. Ya, mudah-mudahan dalam sini nggak ada ya Bu Guru yang gitu ya. Saya ceritanya ini di luar Dumai deh. Kenapa? Sakitnya anaknya itu gitu loh Bu. Dia sampai gini nih. Nah, begitu dia udah seperti itu, Bu Gurunya kan masih asik. Iya, tapi aku nggak bisa nonton semalam itu gara-gara itu nonton bola. Terus anaknya, Omi, iya sana masukin apa tasnya udah. Saya juga guru Bu, ngelihat fenomena itu, maka anaknya masukin tasnya pun gini. Nah begitu udah selesai, masuklah gurunya tadi yang nggak mau nyalamin dengan memandang wajahnya. Anak-anak, hari ini nanti Bu Guru akan cerita, biarin, nggak suka.
Oh. Loh, kok pagi-pagi udah marah-marah? Gimana gurunya marah kan? Nah, anaknya langsung nggak ada lagi keinginannya untuk mendengarkan dongeng. Tapi pun belum finish di situ, belum selesai. Ibu masih bisa meraihnya lagi. Misalnya ibu mau cerita, ibu akan melakukan dengan suasana akrab. Kita tepuk dulu, silakan dua-dua berpasangan. Memang enak guru PAUD, langsung dapet aja. Iya, oke. Are you ready? Tepuk satu. Yes. Nah, tepuknya gini bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulang ya, kita ulang, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Terus ya. Aku anak sehat. Kok jadi anak sehat gara-gara tepungnya sehat banget. Pelan bu, pelan. Siap ya, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku anak soleh, selalu gembira dengan cita-cita yang tinggi mulia. Dengar lagunya. Aku anak soleh, selalu gembira dengan cita-cita yang tinggi mulia. Aku anak soleh, selalu gembira. Habis. Kasihan bu, ada yang udah pesek tambah pesek. Nepuk. Nah kalau itu sama anak-anak bu, mereka akan juga ketawa. Setelah habis, mereka sudah semuanya boleh berputar seperti gasing menghadap ke guru. Nah, bu guru mau mulai cerita. Ceritanya tentang kura-kura dan sahabatnya. Anak-anak pun mulai semangat. Itu kalau kita sudah menciptakan suasana akrab. Coba bayangkan segitu gedenya, begitu besarnya bu, peran seorang guru dari pagi sampai dia harus bisa memberikan kesan pertama. Itu suasana akrab. Nah, kita lihat. Kalau misalnya suasana akrabnya pakai lagu juga boleh. Po amai amai belalang kupu-kupu yang duduk anak pandai, dengar dongeng bu guru. Nah, kalau yang nggak duduk langsung kawannya bilang, Nanti nggak jadi pandai duduk. Ah, kata bu guru yang pandai duduk. boleh. Tapi kemudian ibu bisa udah gini, atas bawah, atas bawah, atas bawah, teman menyapa halo. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, senyum semua. Boleh. Apapun itu, lagu kah, tepuk kah, sampai ibu misalnya tolong, ibu masuk kelas gitu, berani nggak bu? Saya berani bu. Dari balik pintu saya udah bilang tolong. Anak-anak langsung Apa Umi? Apa Umi? Umi mau cerita, mau dengar, mau. mulai kayak gitu ya. Nah, Umi mau cerita, yang tadi minta tolong adalah masukkan tokohnya langsung. Itu dia. Jadi memang untuk buat kejutan-kejutan dan suasana akrab itu banyak. Atau itu malah nangis. Hatiku sedih, hidup sendiri. Anaknya pun nangis. Mami, kenapa Mi? Umi mau cerita, mau nggak? Tapi jangan sedih ya Mi. Nah, cerita sedihnya nanti kita dengar dulu dari awal. Tapi Uminya memang betul-betul pemain sinetron. Jangan nanti udah nangis, Mi jangan bilang mau jadi sedih beneran sih. Keterusan sedihnya. Nah itu adalah efek bagaimana supaya anak perhatiannya ke kita di awal. Kemudian berani malu. Iya silakan Bunda.
Kalau berani malu, bunda-bunda semuanya dalam menahan tawa, dalam menahan suara, itu tidak ada yang bermuka cantik terus. Kita mulai. Bunda, sebenarnya pendongeng itu ada 4 saja jenis suaranya. Yang diawali adalah latihan ujung lidahnya dilekatkan ke langit-langit. Keluarkan suara. Sampai seberapa tahan? Karena semakin sering maka kita suaranya makin longgar. Berarti sudah ada yang lebih panjang. Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Bunda dulu. Sekarang contoh-contoh suara itu nahannya kan jelek tuh wajahnya. Kalau mau jadi ayam, letakkan lidahnya tetap di atas, kemudian keluarkan. Nah, saya nyari korban nih Pak. Suara apa Bu? Udah ada kan? Udah satu suara. Tapi kalau mau jadi ayam, lidahnya. Itu masih pelan. Kita mau yang melengking, siap? Suatu hari itu ayam 2014 2015 ayam nggak ada lagi yang gitu. Saya mau di Dumai suara ayamnya udah seperti yang ini. Kita lihat. Kita tepuk tangan ya. Nanti kalau ada di kelas ibu, di sekolah ibu masih ada yang kuno. Ayam kami nih gini. Ada yang keluar Bu. Mesti gitu, ayam siap berkokok ada kan yang keluarin? Coba perhatiin Bu bawahnya. Ntar ada yang keluar lagi, oke? Gampang. Jadi sebenarnya untuk jadi nggak pakai mic ya. Jadi yang belum nya gampang, nanti di rumah sambil masak. Sambil nyapu. Kenapa Bu? Karena latihan mendongengnya nggak usah pakai waktu. Nanti bilangnya gini, Bu, saya nggak punya waktu Bu. Tepuk satu. Yes. Saya nggak punya waktu Bu Lili. Saya ini pagi ngajar Bu, siang arisan, sore saya ikut perwiritan, malam saya harus ada kegiatan lain, menulis atau apa. Nah, saya nggak punya waktu Bu untuk latihan cerita. Nggak perlu Bu, karena bercerita ini latihannya bisa di mana saja dan kapan saja. Makanya Ibu nanti keluar dari sini bisa langsung Bu, apalagi yang naik sepeda motor angkat tangan. Nah, sambil di jalan Bu gampang. Udah selesai lah baca doa, masa nggak baca doa? Langsung saya tuh suka latihan gitu Bu di jalan. Daripada naik mobil, lebih enak tuh kalau di Medan naik sepeda motor karena macet. Nah, iya. Jadi ambulan terus kita Pak sepanjang jalan. Lampu merah. Kita ngeliatin, kita langsung
lebih seru lagi gitu. Kenapa? Kalau nggak kita lakukan gitu, masa sibuk kita bilang jam 3 ya sampai 3.15 kamar mandi latihan. Apa ibu? Sambil jalan aja. Terus kalau mau meniru suara, ya ibu lihat di televisi. Tuan Pep, aku sekarang sana, kau pergi di aku. Nah ibu meniru-nirukan seperti itu. Kenapa? Dari tadi suara yang itu pertama sekali. Kalau suara biasa aku, dan suara biasa aku. Terus di apa namanya, rongga mulutnya agak dilebarin. Aku. Beda kan sama aku. Kemudian lebih di dalam, yang dipakai suaranya aku. Nah lebih tinggi lagi, jadi ada 4. Satu lagi bu, sudah dipakai di atas ya. Yang sakit batuk hati-hati. Ini mic-nya. Kenapa? Kena muncrat. Maka hati-hati. Ini ibu-ibu yang depan ini sebentar lagi pakai payung. Yang muncrat terus kan bunda. Jadi gini, kalau latihannya bu, misalnya mengatakan aku. Itu suara narator. Kita yang suatu hari ada di sebuah rumah besar, terlihat pintu besar, jendela besar, dan semuanya besar pokoknya. Nah itu narator. Tapi kalau kemudian coba bu, selama ini mungkin cuma bisanya kalau lagi sama anak, gitu aja ya. Sekarang latihan. Ya, jadi kalau mau ada efeknya, atau kalau tertawa tuh, latihannya gitu aja bu. Jadi kalau suara yang lebih mengerikan lagi, jadi suaranya bunda udah lebih mirip ya. Iya, jadi ada suara-suara yang bisa kita ciptakan sendiri dari ketawa yang berenergi. Ya, tapi kalau misalnya buat cerita itu ya untuk anak-anak, kalau suaranya mengerikan sekali mereka juga takut. Maka yang diberikan adalah suara yang tidak membuat mereka takut. Misalnya harimau tadi. Kalau harimau dengan suara gitu, coba bu, 1, 2, 3. Ada yang wajahnya masih cantik ya. Memang suaranya udah tapi cantik. Kalau harimau untuk memunculkan tokoh, kalau ke anak-anak berubah wajahnya bu. Matanya lebih melotot, terus pipinya seperti bersingai. Karena apa? Saya pernah dapat cerita gini nih bu. Suatu hari seekor harimau sedang berjalan. Ternyata karena ada Oom di sana nungguin. Jadi bu gurunya yang masih imut-imut, nggak mau cerita full actionnya, nggak keluar, nggak explore, gara-gara itu tadi. Nanti mukanya jadi jelek dong. Jadi harusnya cerita suatu hari harimau berjalan. Kan harusnya gitu. Kadang dia ceritain suatu hari harimaunya berjalan. Anaknya Itu kan dulu, iya ada harimau gitu. yang lebih sedih anaknya nggak dapet kan gambaran harimaunya. Itu tadi. Jadi kalau kita mau lihat bu, kalau misalnya membuat ayam kan udah masuk 1, 2. Nah kemudian ibu membuat suara ambulans yang panjang. Nah itu biasanya ada juga yang bilang sirene pemadam. Tapi kalau ambulan lebih dibulatkan.
Jadi ibu latihan dulu. Nanti kenapa? Karena nafas. Ya, nafasnya harus panjang. Nah, tapi kalau untuk berbuat mendongeng, ekspresinya kita lihat setelah ini. Ini kan sudah nih ekspresi kakek. Kalau kakek, suara kakek bisa dari lidah ibu yang didorong ke bibir bawah. Ayo, 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 berkumpul di sini. Mau apa? Nah, itu kakeknya. Kalau nenek, kalau selama ini kakek sama nenek bisa sama jadi dua bubur ya. Kalau nenek biasanya bibirnya dilipat dua-dua ke dalam. Dedekku, terimalah, terimalah takdirmu menjadi muda dan cantik. Masa ngomongnya muda dan cantik? Jadi memang untuk jadi bu guru yang melakukan itu harus jelek wajahnya. Terus ada nanti kalau cerita color stay di mana-mana, naik sini lipstiknya, naik ke sini lipstiknya. Terus nanti anaknya nanya, ibu guru licik kali, merah. Bu guru jangan langsung pulang, aduh malu kali ya lah nanti aku ceritanya. Bu guru langsung bilang, Kala-kala pilih nama di sini. dilap aja bilang Siri, padahal lipstiknya kesana padi kan gitu. Oke, itu color stay di mana-mana. Nah, kita atasi, gunakan bahasa anak-anak. Kalau read a story di Erlangga itu biasanya dilakukan di Gramedia. Nah, kita gunakan bahasa anak-anak. Maksudnya bukan mencedalkannya, tapi gunakan bahasa yang dia mengerti. Nah, kalau kita misalnya sudah melakukannya, apa kabar? Kita jumpa lagi. Nah, terus kita buat lagi tepuknya. Tepuknya macam-macam. Tepuk semangat dan tepuk apapun yang membuat mereka semangat untuk melihat. Bahasakan ke anak. Nah, setelahnya ibu lihat ada suara, nada suaranya ekspresif. Kalau kita misalnya bercerita, suatu hari di sebuah gunung ada sebuah tanaman yang sudah kering sekali. Ya anak-anak itu datang. Maka anak-anak pun dengan anak-anak gitu. Jadi kalau ibu suatu hari aja udah berapa itu gelombangnya? Latihannya itu sama suara ibu guru yang mendongeng biasanya itu harus artikulasinya jelas. A, I, U, E, O. Kan ada teman kita yang kalau ngomong payah kebuka mulut ya bunda. Kita kan sama, jadi kemana kita hari ini? Jadi mana? Ya sebenarnya menurut saya gini. Nah itu nggak cocok jadi pendongeng. Harus latihan dulu artikulasi. Kenapa? Kalau kita kan misalnya A harus A. Suatu hari seekor tupai melompat sambil melibaskan ekornya. Jelas. Lepas muncrat. Nggak masalah. Kenapa? Anak-anak mendengar dengan pas. Kalau ibu, suatu hari seekor tupai melompat sambil melibaskan ekornya. Anak-anak pasti dengar gini, hah? Dan mereka langsung ngantuk. Nah, benar. Nah, ketika itu ada juga eksperimen suara. Eksperimen suara dibutuhkan ketika ibu membuat suatu kegiatan, misalnya nih, ibu mau menceritakan tentang keadaan di hutan yang besar, tapi nggak ada bawa alat peraga. Gimana caranya? Suara. Ada eksperimen suara. Kenapa? Dilakukan dengan hanya melibas-libaskan mulut. Kalau suara yang paling gampang suara angin, Bu. Coba kita mulai. Kita mulai dulu ya. Langsung pengaturan apa? Bisa jadi ombak, angin, apalagi Bun? Semuanya bisa. Nah, kalau nanti Bunda akhirnya harus memberi ilustrasi ketika jalan.
dari perut. Nah, biasanya kalau pendongeng nanti agak ramping perutnya. Setiap kali melatih untuk menjadi pendongeng dengan bantuan ini gampang, Bu. Bunda juga bisa menirukan suara helikopter dari lipatan lidah. Ini lipat lidahnya, digoyang ke kiri kanan. Biasanya muncrat. Kenapa bantuan mic ini bisa membuat semakin banyak efek suara? Karena kalau saya misalnya gini, sampai kapan ini bisa dibantu? Jadi dibuat, jadi kayak akapela dari mulut, gitu ya. Nah, tolong, dia menangis ketakutan anak-anak, tapi wajah ibu nggak takut. Tolong, orang menggah, gitu ya. Ekspresi itu harus ada. Makanya ketika kita bersama-sama dengan anak-anak, sering saya katakan, ekspresinya mana anakku? Anaknya dilatih untuk itu. Kenapa? Gurunya juga harus. Kenapa? Mimik wajah ini menentukan ketika ibu berhasil atau tidak. Anak-anak kalau gurunya mendongeng dengan wajah datar, maka dia akan menampilkan juga wajah datar ke ibu. Tapi ketika ibu bercerita tentang Nabi Sulaiman berada di atas samudera, ombak besar, anak-anak pun, sahabatku kemarilah. Nabi Sulaiman datang, berada di atas air, mengambang dan tidak tenggelam. Anak-anak kan dengarkannya dari mulai besar kecil. Perhatikan, karena saya lihat ibu juga gitu nih ketika saya lihat. Nggak jauh beda. Kalau kita bercerita dengan sungguh-sungguh, dengan vokal yang memang diatur, maka orang yang dengarkan. Padahal kalau orang bilang kutipu kau gitu. Kenapa? Orang diceritain kok, didongengin. Tapi itulah kenapa bergunanya dongeng itu.